Ya, ini ada pertanyaan dari ibu-ibu, dari mbak-mbak yang ada di belakang. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Afwan Ustadz, izin bertanya. Gimana caranya memperbaiki niat dengan baik dan benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW? Jazakumullah. Ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Perbaharuilah keimananmu dengan adanya kesadaran bahwa tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak untuk kita mintai ridhonya, kita taati, yang berhak kita cintai, ya, yang berhak kita menghambakan diri kepadanya selain Allah. Jadi mentajdid suasana ruh kita, di mana kehadiran ihsan itu betul-betul masuk ke dalam, bersenyawa di dalam diri kita. Tadi ihsan sudah tahu ya, ihsan itu kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihat. Ibadah di sini maksudnya bukan ada yang ibadah sholat, itu ibadah mahdhoh, ibadah yang ditentukan syarat rukunnya. Tetapi ibadah secara umum adalah apapun yang memiliki nilai kebaikan bagi diri dan lingkungan, itu termasuk ibadah. Kerja, ya, kerja miang itu ya ibadah ketika diniati di dalam dia miang itu untuk mencari nafkah, bagian daripada kewajiban yang Allah tetapkan untuk dia, memberikan nafkah kepada istri. Itu jadi ibadah gitu ya. Jadi beramalah, beribadahlah sebagai petani, sebagai ini. Jadi dalam kondisi kita bisa menghidupkan kembali suasana itu, iman ini kan fluktuatif masangnya, ya, hikmah tuh naik turun. Kata Ibnu Taimiyah, ziyadatul iman bitta'ah. Naiknya iman itu dengan ketaatan. Ketaatan itu akan muncul dengan transfer ilmu seperti ini gitu loh Pak. Wa naqsul iman bil maksiyah. Dan iman itu akan memuai dengan adanya maksiat yang kita perbuat. Jadi begini, kalau bapak merasa malas ketika maksiat, ketika sholat pasti ada maksiat yang dilakukan. Bisa dipahami ini ya, malas ibadah, wah ini jelas ada maksiat yang saya lakukan. Pada kondisi seperti itu, prosedur SOP-nya, standar operating prosedurnya adalah istighfar dulu, astagfirullahaladzim, la ilah. Maka kita harus memperbanyak istighfar, memperbanyak tahlil, itu dalam rangka tajdidul iman, supaya ini roh kita tuh murub, keikhlasan kita itu betul-betul terawat dan tumbuh menyertai amal kita, sehingga Allah akan memeluk itu dan menyimpannya untuk kepentingan kita di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Gitu ya. Ada lagi nggak? Ini untuk, kalau saya melihat dari pertanyaan ini Ustadz, yeah, ini menarik dari antum tadi pemaparan, yaitu di sini ada istilahnya cara memperbaiki niat. Jadi yang saya tangkap di sini mungkin seperti antum tadi, oh ya, ketika ada bisikan dari setan tadi, yeah, kita harus memperbanyak istighfar supaya niat kita bagus. Yeah. Nah, bagaimana ketika itu kita dalam ibadah sholat 1 rakaat, 2 rakaat, di situ kita sudah digoda oleh setan. yeah, Dan mungkin caranya apakah juga sama Ustaz? Seperti tadi itu, apakah astagfirullah atau bagaimana? Iya, iya. Jadi kalau menurut tuntunan, ketika kita diganggu setan dalam kondisi kita beribadah sholat, maka kita berta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, meludah 3 kali ke kiri. Tetapi kalau berjamaah antum hitung-hitung lah, nanti wih ngono caranya ludah balik kan, akhirnya tawuran, ya kacau.
maksudnya nyebul lah gitu maksudnya ya, jangan diartikan secara letterlek seperti itu. Jadi Allahu Akbar. Sesuk iki karnaval, rencanane enaknya nonton karnaval sambil tuku momoyo. Baru ingat lagi. Oh, astagfirullahaladzim. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Tua. Jangan begitu. Tapi disebut aja isyarat gitu lah. Terus kembali fokus menghadirkan Allah lagi. Itu tata caranya. Ya.